Sekarang kita tentang ada juga yang tanya tentang qadha puasa dan fidyah. Ya, sekarang kita beralih tema ini ya. Jadi perkara yang membatalkan puasa sudah segitu dulu. Kita beralih tentang fidyah dan qadha berpuasa. Para pemirsa channel ngaji online Ranting Pasir Putih Nahdlatul Ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh penjuru jagat. Amin. Insya Allah nanti banyak yang like, banyak yang suka, naik terus ratingnya, naik terus buat dakwah. Sebenarnya saya nggak terlalu terbiasa gini, tapi ya latihan. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang masih keki, masih kaku atau kurang ini ya biasalah, manusia. Ya manusia. Saya manusia, yang nonton juga manusia ya. Terkait permasalahan qadha atau nanti fidyah. Siapa sih nanti yang harus yang nanti kena kewajiban qadha bulan suci Ramadan? Jadi ada qadha, ada fidyah, ada qadha plus fidyah. Ada 3 ya, ada qadha-nya saja, ada fidyahnya saja, ada juga nanti qadha plus membayar fidyah. Orang yang sekarang kita bahas siapa yang wajib qadha-nya saja. Wajib qadha-nya saja. Yaitu orang-orang yang wajib membayar qadha di bulan suci Ramadan, sebab dia itu ya melakukan yang pertama itu karena dia itu tidak melakukan berpuasa di bulan suci Ramadan. Udah jelas lah itu qadha lah, umpamanya siang-siang kita makan Indomie atau apa, itu jelas qadha. Atau tadi yang kesiangan lupa niat, yaitu juga qadha tanpa bayar fidyah. Ya kebanyakan yang kita lakukan itu ya qadha lah, qadha saja dengan tanpa bayar fidyah. Lah terus ada yang membayar fidyah saja. Jadi bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah tidak mungkin untuk melaksanakan puasa, itu nanti bayar fidyah saja. Seperti apa? Orang tua seumpama, orang tua tidak ketika tidak menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, memang karena dia udah nggak sanggup lagi, maka jangan diterap qadha. Percuma wong Ramadannya sendiri aja dia udah nggak sanggup, disuruh qadha. Atau orang yang sakitnya menahun lama terus, sampai sakit terus ya, sehingga walaupun sudah lewat Ramadan ya sakit terus, sakit yang sudah tidak mungkin untuk melaksanakan puasa, tidak ada kesempatan untuk melaksanakan puasa. Kategori orang seperti ini juga hanya fidyah saja ya. Jadi orang yang nanti membayar fidyah itu adalah orang-orang yang tidak sanggup lagi melaksanakan puasa, masuk dalam kategori ini, yaitu orang-orang yang sudah pikun, yang sudah tua, atau orang-orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, atau sudah tidak mungkin untuk melaksanakan puasa. Nah, 2 kategori ini yaitu fidyah, tidak qadha. Ada lagi yang wajib qadha, wajib fidyah. Wajib qadha, wajib fidyah. Kepada siapa? 1. Ibu yang menyusui atau ibu yang sedang hamil. Ya, seorang perempuan, ibu yang menyusui anaknya atau yang sedang hamil. Nah, dia itu tidak puasa sebab khawatir kepada anaknya. Khawatir kepada anaknya, ada madorot, ada bahaya kepada anak yang sedang disusu atau sedang dalam kondisi hamil. Kalau dia puasa ada khawatir, ada bahaya. Dan kekhawatiran ini bukan kekhawatiran yang tanpa dasar, artinya memang sudah diverifikasi ke dokter, sudah dapat saran dari tim ahli, yang memang tidak usah berpuasa karena khawatir kepada janin atau kepada bayinya itu ya.
bagi wanita yang seperti ini, dia wajib mengkodok, wajib bayar fidyah. Wajib kodok, wajib bayar fidyah. Tapi kalau khawatir karena dirinya, jadi kalau dia menyusui, dirinya kenapa-napa, tadi dengan kadar kadar madorot, kadar bahaya yang sudah diverifikasi oleh tabib atau tim ahli. Tidak bisa hanya menerka-nerka saja, tidak bisa. Jadi kalau khawatirnya kepada dirinya itu cuma wajib kodok saja. Ya, dia khawatir ketika dia dalam kondisi hamil atau dalam kondisi menyusui, kok nanti badan pribadi dia itu menimbulkan bahaya, itu bagi perempuan ini tuh cuma wajib kodok, tidak fidyah. Saya ulang, yang wajib kodok plus fidyah hamil atau murdi yang khawatir akan anaknya. Jadi anaknya kalau dia puasa itu nanti anjuran dokter bahaya di anak, nah itu wajib kodok plus bayar fidyah. Dua orang ini ya. Apa nggak ada lagi? Ada satu lagi nanti kodok plus bayar fidyah. Apa? Orang yang punya hutang di bulan suci Ramadan dan punya kesempatan membayar di bulan setelahnya, dia tidak lakukan itu, sehingga masuklah bulan Ramadan berikutnya. Orang yang punya hutang Ramadan, kemudian selesai Ramadan, dia punya kesempatan untuk membayar hutangnya, untuk mengqadha, punya kesempatan. Tapi dia tidak melakukan itu sampai datanglah Ramadan yang berikutnya. Ini juga wajib qadha, wajib fidyah. Jadi sudah dipetakan tadi, ada yang kodok saja, fidyah saja, fidyah plus kodok. Kalau yang kodok saja, yang tadi yang biasa kita tidak menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, entah sebab haid, entah sebab nifas, entah sebab lupa niat, entah sebab sakit, hal-hal atau sebab musafir seumpamanya. Ini nanti boleh dia tidak puasa di bulan Ramadan, tapi nanti hanya kewajibannya qadha. Yang fidyah saja bagaimana? Fidyah saja orang yang sudah tidak mungkin, terus nggak mungkin dia menjalankan puasa, itu fidyah saja. Kalau qadha plus fidyah, tadi ada 3 kategorinya. Yang pertama, hamil, perempuan yang hamil, dan perempuan yang murdi, menyusui, yang khawatir atas keselamatan sang anak. Dirinya nggak ngapa-ngapa, tapi anaknya ini akan terjadi hal-hal yang membahayakan. Maka kewajiban dia 2, bagi ibu ini 2, qadha plus bayar fidyah. Masuk kategori qadha plus fidyah. Ditambah lagi apa yang qadha plus fidyah? Orang yang punya hutang Ramadan, selesai Ramadan ada kesempatan untuk mengqadhanya atau membayar hutangnya. Dia tidak melakukan itu sampai masuk Ramadan berikutnya. Nah, ini juga yang harus hukuman yang harus dia jalani. Di samping qadha, dia harus membayar fidyah. Sudah bisa dipahami ya para pemirsa rahimakumullah. Terus sesudah itu qadha, ya nggak usah diterangkan lah. Qadha itu ya qadha puasa itu. Terus fidyah, takarannya berapa? Fidyah itu takarannya 1 mud. 1 mud itu berapa? Banyak versi. Ada yang mengatakan 500 gram sekian, berarti 5 ons ya. Ada yang mengatakan 675 gram, 675 gram, atau kalau dibuletin itu ya 0,7 kilo atau 7 ons. Takarannya beda-beda ya, ya. Kebanyakan sih di angka aman itu ya 7 ons lah, 7 ons atau 0,7 kilo. 0,7 kilo itu takaran mud yang nanti fidyah, untuk bayar fidyah itu 1 mud. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa, ya berarti bayarnya 1 mud.
Takarannya berapa? Ya tinggal dilihat saja lah, banyak sudah. Ya kalau yang saya sampaikan di sini ya kurang lebih 0,7 kilo atau 7 ons atau 700 gram. Buletan dari 675 gram. Dibuletin ya 700 gram lah. Atau 7 ons atau 0,7 kilo. Itu takaran mud. Jadi ingat, 1 hari puasa 1 mud. 1 hari puasa 1 mud. 1 hari puasa 1 mud. Kalau 30 hari ya 30 mud. Ya. Dan perlu juga diketahui para pemirsa rahimakumullah, khusus mud itu mustahiknya cuma fakir miskin. Khusus mud ini nanti mustahiknya itu cuma fakir miskin. Jadi yang namanya amil atau ghorimin atau sabilillah atau ibnu sabil itu tidak masuk kategori mustahik fidyah. Mustahik fidyah. Ya, bukan mustahik zakat, beda. Kalau zakat fitrah kan kita tahu ada 8 asnaf. Ada 8 asnaf. Ini saya nggak ngebahas zakat fitrah. Tapi mustahik dari fidyah. Fidyah nanti alokasinya kemana? Cuma 2, fakir, miskin. Jangan salah alamat. Nanti ghorimin dikasih juga seumpamanya. Itu buat fidyah. Dan para pemirsa rahimakumullah, kapankah kita bahas ke teknis sekarang? Tadi kategorinya sudah, kodok saja, fidyah saja, kodok dan fidyah. Takaran fidyahnya pun sudah kita bahas. Terus objek yang menerima juga sudah kita bahas. Terus waktu mengeluarkan fidyah ini kapan? Ya, kebanyakan di kita itu ya setelah bulan suci Ramadan. Kebanyakan di kita itu ya setelah bulan suci Ramadan. Ya, maafi muskilah, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi apa namanya? Waktu fidyah itu ya yang jelas setelah dia setelah dia menjalankan ibadah puasa. Jangan bayar fidyah dulu, puasanya belum. Nah, ya. Jadi seumpama kasus begini. Yang tadilah yang pikun, yang tua atau yang sakit berkepanjang, yang tidak mungkin lagi untuk bisa melaksanakan puasa. Dia udah tahu begitu. Terus di awal Ramadan langsung bayar fidyah sebulan full. Seumpamanya begitu. Di awal Ramadan langsung bayar fidyah sebulan full. Itu tidak bisa. Tidak mencukupi, tidak sah pembayarannya. Kenapa? Waktu wujubnya belum terjadi. Waktu wujub bagaimana? Fidyah itu adalah pengganti atau penebus dia tidak menjalankan puasa. Puasanya belum dijalankan. Puasanya belum dijalankan. Artinya apa? Dia belum punya kewajiban bayar fidyah. Nah itu ya. Jadi selesaikan dulu puasanya, baru dia berarti dia tidak dia itu tidak bisa menjalankan puasa sebab uzur, katakanlah pikun tadi, baru dia bayar fidyah. 1 hari 1 mud, 1 hari 1 mud, 1 hari 1 mud. Ya kalau 30 hari 30 mud. Para pemirsa yang budiman, itu terkait tentang hal-hal yang fidyah dan juga kodok plus fidyah, teknis yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita baca sedikit keterangan tentang fidyah yang barusan saya terangkan. Ya, banyak keterangannya ya. Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang fidyah. Oh, mohon maaf, ada yang kelewat. Jadi teknisnya itu objeknya sudah, terus nanti dalam pemberian fidyah itu waktunya, tadi waktunya juga sudah ya. Waktunya itu adalah setelah kita menjalankan ibadah puasa. Entah selesaikan dulu sampai 30 bulan kita berpuasa, atau langsung umpama 1 hari kita tidak menjalankan puasa, langsung besoknya kita bayar mud untuk hari ini.
Contoh hari Senin kita tidak berpuasa sebab uzur tadi itu, sebab seumpamanya ya tadi orang yang sakit atau orang yang pikun tidak puasa, maka di hari Selasanya bayar mut langsung itu boleh untuk hari Senin. Dan juga seterusnya, hari Selasa tidak puasa lagi, nanti bayarnya di hari Rebu untuk bayar hari Selasa, boleh seperti itu. Atau nanti sekalian sampai selesai puasa Ramadan 30 bayar mut sebanyak 30 mut kepada fakir miskin, dan boleh itu ditujukan kepada satu orang fakir miskin sekaligus diambil semuanya 30 mut boleh. Jadi nggak harus satu fakir miskin satu mut, berarti kalau ada 2 mut buat tidak. Jadi sekaligus 30 mut selama 30 hari tidak berpuasa dikasih kepada satu orang fakir atau satu orang miskin, itu diperbolehkan. Terkait masalah, masih lanjut tentang bab bayar fidyah teknis, apakah fidyah ini membutuhkan niat? Nah, niat di sini ada keterangan seperti ini dari Imam Romli ya. Imam Romli itu ada ditanya hal yalzamu asy-syaikhu al-haramu idza ajaza anis saum wa akhrajal fidyah an niyat amla, ya, apakah diwajibkan atau wajib bagi Syekh Al-Haram yang sudah pikun, orang tua yang sudah manula ya, ketika dia tidak berpuasa, sudah tidak sanggup lagi berpuasa, wa akhraja al-fidyata, dan dia itu harus mengeluarkan fidyah, apakah wajib an-niyata untuk niat, atau hal yalzamu asy-syaikhu al-haram an-niyatu, ya juga bisa niat amla atau tidak. Jadi apakah wajib niat bagi orang yang sudah tidak sanggup dan langsung membayar fidyah? Beliau Imam Romli di sini mengatakan bi annahu talzamu an-niyatu, wajib baginya untuk melaksanakan niat, li annal fidyata ibadatun maliyatun, karena fidyah itu adalah ibadah maliyah, kazakati sebagaimana zakat, wal kafaroti dan kafaroh. Nah, fayanwi biha al fidyata li fitrihi, fayanwi maka berniat siapa syekh tadi itu biha dengan fidyahnya, berniat al fidyata, niat fidyah, li fitrihi karena dia tidak bisa melaksanakan puasa. Jadi terkait masalah niat fidyah itu menurut Imam Romli mengatakan yes. Jadi niatnya berarti beda-beda ya, beda-beda. Kalau yang sakit tadi yang seperti saya paparkan berarti nawaitu an ukhrija hadhil fidyah li iftori shaumi Ramadan. Nah, itu buat yang tidak yang pikun tadi itu, atau orang yang sakit yang tidak bisa sembuh lagi. Atau kalau yang perempuan yang hamil yang menyusui, ya tinggal disesuaikan saja niatnya. Nawaitu an ukhrija hadhil fidyah an iftori shaumi Ramadan lil khaufi ala waladi fardhol lillahi ta'ala. Itu bagi perempuan yang menyusui. Dan lain sebagainya. Bagaimana buat yang orang yang sudah mati, seumpamanya ada juga fidyah yang sudah mati. Nawaitu an ukhrija hadhil fidyah an shaumi Ramadan fulan bin fulan fardhon lillahi ta'ala. Nah, fidyah yang terlambat kodok tadi sehingga sudah masuk Ramadan berikutnya. Nawaitu an ukhrija hadhil fidyata an ta'khiri qada'i shaumi Ramadan fardhon lillahi ta'ala. Ya, niatnya tinggal disesuaikan saja. Yang jelas menurut Imam Muhammad Romli ini adalah wajib untuk niat ketika fidyah, karena fidyah disamakan seperti ibadah maliyah kazakah wal kafaroh. Itu ya para pemirsa ya. Udah tuntas itu kayaknya tuh tentang itu tuh. Teknisnya sudah, niatnya sudah, objek yang akan diberikannya sudah, kadarnya sudah, siapa saja nanti yang bayar fidyah juga sudah kita kupas itu. Terus
Satu lagi tambahan ya. Kalau begini, kalau seumpama kita, ini tambahan ya, tadi sudah, ini tambahannya. Kalau orang yang punya hutang berpuasa di bulan Ramadan dan dia punya kesempatan membayar, dia tidak lakukan itu sampai berjumpa bulan Ramadan, maka bayar fidyah 1 mud. Dan kalau ternyata tidak dia kodok lagi sampai ketemu Ramadan berikutnya, berarti udah 2 kali, 2 tahun dia tidak kodok, berarti double, bukan lagi 1 mud, 2 mud. Kalau seumpama 4 tahun dia tidak mengkodoknya tanpa uzur, 4 tahun dia tidak mengkodok, berarti ya selama 4 mud, berarti 4 mud itu. Jadi 1 itu dihitung per tahunnya, dilipat gandakan. Jadi kalau seumpama tahun ini enggak, ya bayar lewat 1 tahun tanpa uzur, ya bayarnya 1 mud. Masih hutang itu belum dibayar, masuk tahun berikutnya, ya jadinya 2 mud. Terus sampai 4 tahun dia tidak bayar hutang puasa, ya bayarnya 4 mud totalnya. Jadi mud itu akan ditambahkan sesuai dengan tahun yang berapa tahun dia lewati. Itu tambahan saja para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada referensinya banyak ya. Ya, kalau mau ini saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait dengan orang yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, yaitu orang tua atau orang yang sudah pikun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu lil harami waz zamani wal musin orang yang sudah sangat tua ya. Ishtaddat masyaqqatu shaumi alaihi walil hamili wal murdi'i wala yajuz ta'jilul muddi qabla Ramadan. Jadi kalau belum masuk bulan suci Ramadan belum boleh bayar mud. Balla yajuzu ta'jilu fidyatin yauma qabli dukhuli lailatih kama la yajuzu ta'jilu zakat li amaini wa yajuzu at-ta'jil ba'da fajri kulli yaum min Ramadan bal yajuzu ba'da ghurubi syamsi fi lailati kulli yaumin bal yundabu fi awwali lailatihi. Jadi tidak boleh bagi orang-orang yang seperti tadi, orang yang sudah tua, orang yang menyusui, yang karena khawatir anaknya itu mempercepat pembayaran fidyah sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Ya. Bahkan juga tidak boleh mempercepat fidyah sebelum memasuki malamnya. Malamnya itu tidak boleh. Nah, bolehnya itu setelah terbit fajar pada masing-masing hari di bulan suci Ramadan. Ya, bahkan di sini boleh mempercepat membayar fidyah setelah terbenamnya matahari di waktu malam untuk setiap harinya. Ya tadi, apa kewajibannya sudah selesai? Contoh dari fajar tadi dia melaksanakan bulan suci Ramadan, terus beduk maghrib. Nah, di situ bayar fidyah sudah boleh. Bayar fidyah di situ sudah boleh. Karena apa? Karena dia sudah ada satu kewajiban yang tidak bisa dia tunaikan. Tapi kalau belum, ya belum boleh. Belum boleh kita mendahulukan membayar fidyah. Dan lagi saya baca lagi ibarat tentang apa tadi, yang obat mata atau yang perkara yang kembali ke perkara yang membatalkan puasa. Sedikit referensi. Nah, kalau yang ini yang tadi saya bacakan, walahu sorfu amdadin minal fidyah ila syakhsin wahidin li anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun fal amdadu bimanzilatil kafaroh. Ya, ini dalil dari kitab Khatib Asyarbini, mengatakan boleh mengalokasikan beberapa mud fidyah ila syakhsin wahidin, kepada satu orang saja boleh, li anna kulla yaum ibadatun mustaqillatun. Ini tadi yang
satu mud dialokasikan, beberapa mud dialokasikan ke satu orang. Yang nanti kalau dalil atau dasar, kalau seumpama sudah 4 tahun atau 5 tahun dia tetap tidak membayar, akhirnya mudnya juga didabelkan sesuai dengan tahunnya itu. Ini referensinya di kitab Al-Mahali, itu ada ya, Al-Mahali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asoh, ini asoh ini. Wal asohu takarruruhu bitakarruri sinin. Takarruruhu ay al-mud bitakarruri sinin. Pendapat yang asoh mengatakan mudnya itu akan terus bertambah bitakarruri sinin, dengan bertambahnya tahun yang tidak dia bayar. Itu wal asoh, pendapat asoh. Ada pendapat yang kedua, wathani la yatakarror. Ada juga pendapat yang kedua, itu ya tidak seperti itu. Jadi pengen ikut pendapat yang pertama ya tidak apa-apa, pendapat yang kedua tidak apa-apa. Tapi bagusnya sih kalau menurut hemat kami, ya karena kita teledornya bertambah dan fidyah itu adalah tebusan atas kesalahan kita, ya ikut pendapat yang pertama. Karena dosa kita kan juga bertambah, itu berarti kan.